Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Tabik pun. Nama saya Amber Kafatul Buana dengan NPM 2113023063. Di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang kepramukaan dari pasal 17 sampai pasal 31. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, bagian kelima. Evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Pasal 17 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berkepentingan. Ayat 2, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 18 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 2, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 ayat 1, sertifikat terbentuk, tanda kecakapan, dan sertifikat kompetensi. Ayat 2, tanda kecakapan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai serta uji kecakapan umum dan uji kecakapan khusus sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat 3, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Bab 4, kelembagaan. Bagian ke-1 atau umum, pasal 20 ayat 1, gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Ayat 2, satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas yang pertama gugus depan dan yang kedua kuartir. Pasal 21, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas. Pasal 22 ayat 1, gugus depan berbasis satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Ayat 2, gugus depan berbasis komunitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23, kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf B terdiri atas yang pertama kuartir ranting, yang kedua kuartir cabang, yang ketiga kuartir daerah, dan yang terakhir kuartir nasional. Bagian kedua, pembentukan dan kepengurusan organisasi. Pasal 24, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 2 huruf A dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25, yang pertama, gugus depan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dapat membentuk kuartir ranting. Ayat 2,
Kuartir ranting sebagaimana pada ayat 1 dapat membentuk kuartir cabang. Pasal 26. Yang pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 membentuk kuartir daerah. Ayat 2, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat membentuk kuartir nasional. Pasal 27, ayat pertama, kepengurusan kuartir sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dipilih oleh pengurus organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuartir. Ayat 2, kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terikat dengan jabatan publik. Bagian ketiga, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Pasal 28 ayat 1, kuartir ranting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf A merupakan satuan organisasi gerakan pramuka di kecamatan. Ayat kedua, kuartir ranting mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kecamatan. Ayat ketiga, kuartir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk oleh paling sedikit 5 gugus depan melalui musyawarah ranting. Yang keempat, kepengurusan kuartir ranting dibentuk melalui musyawarah ranting. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir ranting bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah ranting sebagaimana dimaksud pada ayat ketiga merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir ranting, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 29. Ayat pertama, kuartir cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf B merupakan organisasi gerakan pramuka di kabupaten atau kota. Ayat kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat kedua, kuartir cabang mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di kabupaten atau kota. Ayat ketiga, kuartir cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat keempat, kepengurusan kuartir cabang dibentuk melalui musyawarah cabang. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir cabang bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, pertanggungjawaban organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir cabang, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 30, ayat pertama, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf C merupakan organisasi gerakan pramuka di provinsi. Ayat kedua, kuartir daerah mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka dan kegiatan kepramukaan di provinsi. Ayat ketiga, kuartir daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat keempat, kepengurusan kuartir daerah dibentuk melalui musyawarah daerah. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir daerah bersifat kolektif. Ayat keenam, musyawarah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan forum untuk yang pertama, bertanggung jawab organisasi, yang kedua, pemilihan dan penetapan kepengurusan organisasi kuartir daerah, dan yang ketiga, penetapan rencana kerja organisasi. Pasal 31, ayat pertama, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 23 huruf D merupakan organisasi gerakan pramuka lingkup nasional. Ayat kedua, kuartir nasional mempunyai tugas memimpin dan mengendalikan gerakan pramuka serta kegiatan kepramukaan lingkup nasional. Ayat ketiga,
Kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat ketiga, kuartir nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat keempat, kepengurusan kuartir nasional dibentuk melalui musyawarah nasional. Ayat kelima, kepemimpinan kuartir nasional bersifat kolektif. Demikian penyampaian materi tentang Undang-Undang tentang Gerakan Kepramukaan dari pasal 17 sampai pasal 31. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.